Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri judul sebuah anugerah di tempat yang tandus. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang ketiga, kemudian berkata raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, ayat yang ke-7, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat yang ke-13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat satu kisah yang luar biasa yang menggambarkan betapa kasih dan anugerah Tuhan bagi kita yang berdosa. Daud sang raja, karena kasihnya kepada Yonatan, dia mendemonstrasikan anugerahnya kepada putranya Yonatan yang cacat. Ini menjadi gambaran betapa Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus mendemonstrasikan anugerahnya kepada kita yang berdosa. Mephiboset tidak memiliki apa-apa. Dia tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Dan bahkan dia mengalami ketimpangan, cacat secara fisik. Tetapi kita melihat bagaimana Daud, karena kasihnya, dia rindu memulihkan Mephiboset dari satu tempat yang tandus ke tempat yang terhormat. Dia mengambil orang yang lemah dan cacat ini dari tempat persembunyian Lodebar, itu artinya tempat yang tandus, yang tidak ada harapan, di mana tidak ada tanah padang, rumput, dan membawanya ke tempat yang baik, tempat di mana raja tinggal. Ini menjadi gambaran Allah telah mengambil kita dari tempat yang dahulunya kita diikat oleh dosa dan membawa kita ke tempatnya di mana kita boleh bersekutu dengannya. Ia telah memulihkan kita kepada keadaan yang pernah dimilikinya dalam persekutuan dengannya. Daud mengadopsi Mephiboset ke dalam keluarganya dan ia menjadi salah satu putra raja. Inilah yang Allah juga lakukan bagi kita orang berdosa yang percaya, yaitu mengadopsi kita ke dalam keluarga Raja Surgawi. Ia telah memilih kita dan membawa kita ke dalam keluarganya dan berkata, duduklah menghadap mejaku, nikmatilah makananku, aku akan memberikan hidupku kepadamu. Dan kita boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Daud dia berkata kepada Mephiboset, jangan takut, karena aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa, satu anugerah yang Mephiboset alami. Ia tidak pernah berpikir akan ada pernyataan dari seorang Raja Daud untuk memulihkan keadaannya yang cacat, yang timpang, yang tidak ada harapan, yang ada di satu tempat yang tandus. Tetapi oleh kasih Daud kepada Yonatan, Mephiboset boleh mengalami anugerah. Dia menjadi salah satu putra raja, makan sehidangan bersama dengan Daud. Ini menjadi gambaran betapa besar anugerah Tuhan buat hidup kita. Selayaknya lah kita menghargai anugerah Tuhan dan bersyukur, karena Tuhan sudah memilih kita dan mengembalikan kita dan memulihkan kita. Semua yang pernah direbut oleh karena dosa, oleh karena iblis, Tuhan kembalikan buat kita. Janjinya, anugerahnya besar atas hidup kita. Dan itulah yang Tuhan nyatakan buat kita hari ini.
Mari bersyukur karena kita adalah pribadi-pribadi yang menikmati anugerah yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.